Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English class with me, Teacher Adiati. I hope you enjoy the explanations about label. Today we are going to explain and learn about label. What comes to your mind when you hear or read a sentence about label? Apa yang terfikirkan? Label itu apa sih? Ini dia label. Label adalah sebuah informasi detail yang terletak, bisa jadi seperti ini ya, di belakang bungkus makanan, di belakang bungkus obat, minuman, dan lain sebagainya, dimana dia menjelaskan tentang informasi-informasi penting terkait bahan-bahan yang ada di dalamnya, nutrisi yang ada di dalamnya, siapa yang tidak boleh mengkonsumsinya, dan lain-lain. Label itu sendiri yang seperti dijelaskan tadi, berisi tentang informasi detail mengenai makanan, di mana we usually find labels on the back of food, beverage, medicine product. Kita biasanya menemukan label ini di belakang bungkus makanan, beverage, and obat-obatan. Seperti ini. Lays ini makanan ini ya. Nah, di belakangnya pasti kita menemukan nutrition fact, fakta-fakta nutrisi, informasi nutrisi, seisinya berapa, 15 chip, 1 ons, kemudian kalorinya berapa, lemaknya berapa, kolesterol, sodium, potasium, protein, vitamin A nya berapa, dan lain-lain. Dan kita juga bisa menemukannya di obat-obatan. Nih, Paxil isinya 20 mg, dimana dia 30 tablet isinya. Kemudian bagaimana cara penyimpanannya, store tablets between 15 and 30 Celsius, kemudian dosisnya bagaimana, important, dan expire-nya ada nggak sih di sini, kemudian siapa yang menciptakan. Ini juga untuk minuman semi milks ada juga nutrition facts-nya di sini. Kemudian pokoknya semua makanan, semua minuman, semua obat-obatan biasanya ada informasi di belakangnya ya. Kenapa bisa harus ada label ini? Buang-buang apa saja kan untuk bacanya misalnya. Tidak, semuanya berguna. Tujuannya yang pertama adalah to give detailed information about the product, untuk memberikan informasi detail tentang the product. Jadi kita tahu kalorinya berapa, total fatnya berapa, kolesterolnya berapa, sodiumnya berapa. Mana tahu dia sedang diet, jadi kalorinya itu perlu diperhatikan, lemaknya perlu diperhatikan gitu. Atau yang lain, purpose-nya, tujuannya to avoid negative effect of the product, untuk menghindari efek negatif dari produk. Contohnya, misalnya produk tersebut mengandung kacang, sementara kita alergi dengan kacang. Karena dengan membaca label di belakangnya, nggak jadi deh kita beli, nggak jadi kita konsumsi, jadi kita terhindar dari efek negatif produk tersebut. Atau bisa jadi purpose yang ketiga, yaitu to choose which product is safe for us, untuk memilih produk apa yang aman untuk kita. Kayak tadi contohnya ya, mana tahu kita alergi
Contoh lain, alergi udang misalnya, makanan tersebut ada udang, kita alergi sama udang, nanti bentol-bentol atau gatal-gatal gitu kan. Jadi dengan membaca produk tersebut, membaca label di produk tersebut, jadi kita bisa memilih, oh ini ada udangnya, nggak baik nih untuk saya, makanya nggak jadi pilih produk yang lain. Jadi itu kegunaannya untuk konsumen ya, untuk memberikan informasi detail tentang produk, namun tidak ingredient ya, tapi informasi detail apapun tentang produk gitu. Jadi ini 3 purpose dari label. Kira-kira seperti apa sih bentuk pertanyaan yang akan muncul nanti di soal mengenai purpose ini? Biasanya ini soal hot ini ya, contohnya ya, the text is written with the intention. Teks ini ditulis, fokusnya adalah, maksudnya adalah tujuan teks ini, label ini apa? A. To get detailed information about the ingredient of the product. B. The buyers are able to make the product themselves. C. To make people to buy the product. Or D. To give information about product. Kira-kira mana yang purpose-nya dari 1, 2, 3 tadi yang sudah kita pelajari? Oke, benar. Jawaban yang tepat adalah E. E atau D? D. Coba kita lihat. To get detailed information about the ingredient of product. Untuk mendapatkan informasi detail tentang bahan-bahan produk. Hanya bahan-bahankah yang dijelaskan di sini? Enggak ya. Ada nutrition fact. Kemudian pasti di sini juga ada nih expirednya. Jadi yang A ini kurang benar ya, karena dia hanya fokus ke ingredient, sementara di dalam label ini lebih dari ingredient. Salah berarti ya. Yang B, the buyers are able to make the product themselves. Dengan membaca ini, apakah pembeli bisa untuk membuat produk oleh diri mereka sendiri? Enggak ya. C, to make people to buy the product. Untuk membuat orang-orang untuk membeli produk. Dengan membaca ini bisa jadi, namun bukan itu jawabannya ya. Yang D, to give information about product. Ya, benar, ini dia jawabannya, untuk memberikan informasi tentang produk. Kan itu guna label. Oke, next. Ini contoh soal berikutnya. Based on the text, we can say that. Biasanya kalau soalnya seperti ini, berdasarkan teks, kita bisa menyimpulkan bahwa berarti harus kita baca ABCD ini. Berarti yang benar dari label ini. The product contains no fat. Produk tidak mengandung lemak. Coba kita perhatikan. Ini ada lemaknya nih. Total fat 3,5 gram, saturated fat 0,5 gram, fat ini 2 gram, monosaturated fat 1 gram. Berarti yang A salah ya. Yang B, the product contains no vitamin B. Vitamin B. Produk tidak mengandung vitamin B. Bisa jadi B, yang B jawabannya ya, karena ini yang ada hanya vitamin A dan vitamin C. Nah, coba kita lihat yang C. Jawaban sementara B ya. The product contains no sugar. Produk tidak mengandung sugar. Coba kita lihat, ada sugar di sini. Ini dia. Ada 2 gram. Berarti salah B. C. Yang D, the product contains no sodium. Tidak mengandung sodium. Kita lihat sodiumnya nih 240 mg atau 10%. Jadi jawaban yang tepat adalah B, the product contains no vitamin B. Produk tidak mengandung vitamin B. Oke, good. Kita lakukan latihan-latihan tentang soal label ini agar kita familiar dan mudah untuk menjawabnya. Ada label tentang obat-obatan. Dari gambarnya aja udah jelas ya. Fig, ini obat batuk, ada cough di sini. Kita langsung saja membaca soalnya. Where can the readers easily find such kind of the text above? Di mana pembaca mudah menemukan
jenis dari teks di samping. Di mana kita bisa mudah menemukan jenis ini di samping ini, ya, teks di samping ini. A. Add food product, di produk makanan. B. Add medicine product, produk obat-obatan. C. Add cosmetic product, produk kosmetik. Atau D. Add beverage product, produk minuman. Jawaban yang tepat adalah B. Add medicine product, karena cough adalah batuk. Batuk berarti obat batuk. Fiksinya adalah obat batuk. Ini juga familiar sama kita ya. Jadi jawabannya tepat adalah B. What is the purpose of the text? Teksnya masih sama dengan yang tadi. Papo drops cough. What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Tadi sudah dijelaskan 3 tujuan dari teks label ini. Coba yang A, to give detailed information about the product. Untuk memberikan informasi detail tentang produk. Nah, kita keep jawaban yang A ini ya, karena jawaban yang memang benarnya memang A, karena tujuan dari label adalah untuk memberikan informasi detail tentang produk. Mari coba kita lihat dulu deh yang B. To describe a product for young people, untuk mendeskripsikan produk untuk orang muda. Enggak ya, ini kayaknya untuk di atas 2 tahun. B. C. To advertise modern medicine for adult, untuk mengiklankan obat modern untuk orang dewasa. Atau D. To tell the value of the medicine, untuk menceritakan kegunaan dari medicine, nilai-nilai dari medicine. Enggak ya, jadi yang tepatnya adalah A, to give detailed information. Kalau pertanyaannya purpose, pasti jawabannya to give detailed information kalau label ini. B, A, B, C, D. A, B sama D ya, karena jawabannya ada di C. Tapi kalau masih ragu, boleh baca yang A, B dan D. Paham ya? Okay, we comes to question number 6. Some disease sufferers are forbidden to consume this meal. The information can be found in. Beberapa penyakit dilarang untuk mengkonsumsi makanan ini. Beberapa orang yang menderita penyakit tertentu dilarang untuk mengkonsumsi makanan ini. The information can be found in. Informasi tersebut bisa ditemukan di ingredient, bahan-bahan. Warning, the product may not be suitable for asthma and allergy sufferers. Ini di sini berarti ya, di warning. Produk bisa tidak cocok untuk penderita asma dan alergi. Jadi jawabannya adalah warning. Nah, mungkin di expiration date ya, ini tanggal kadaluarsa, masih di warning. Ini dia, jawabannya adalah E. Teksnya masih food. What is the benefit of reading the text above? Apa manfaat dari reading the text above? Ini juga masih menanyakan tentang tujuan. Mana yang ada isinya detail information atau specific information. A. The buyers are interested to buy the product. Pembeli tertarik membeli produk. Atau B. The buyers get the information of the product. Buyers mendapatkan informasi dari produk. Bisa jadi B kan. Coba kita lihat yang D. The buyers are able to make the product themselves. Buyer bisa membuat produknya nanti. Yang D. The buyer get the detailed information of the ingredient. Buyer mendapatkan detailed information tentang bahan-bahan. Jadi antara B dengan D, mana jawaban yang tepat? Tentu saja jawabannya B ya, karena label itu memberikan informasi tentang produk, bukan hanya tentang ingredient. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Comes to the question number 8. Based on the text, we can say that. Berdasarkan teks kita bisa bilang bahwa berarti ini adalah yang benar apa dari teks. B. A. The product contains no vitamin B.
produk mengandung vitamin B, bisa jadi. Produk tidak mengandung vitamin D, bisa jadi karena di sini memang tidak ada vitamin D, yang ada vitamin D. B, the product contains no fat, produk tidak mengandung lemak. Sementara di sini ada fatnya 12 gram ya. C, the product contains no sugar, produk tidak mengandung gula. Sugar, cari kata-kata sugar. Mana sugar? Nah, ini ada sugar 4 gram. D, the product contains no sodium, produk tidak mengandung sodium. Kita cari kata-kata sodium, ada 700 mg. Jadi yang tepat adalah A, the product contains no vitamin B, produk tidak mengandung vitamin B. Attention, semoga video ini bermanfaat. Kalau bermanfaat, tolong di like dan di share dan di subscribe dan di like ya. Thank you for the attention and the like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.